Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh meninggalkan semua aktivitas kami, kegiatan di rumah tangga kami masing-masing untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan sekaligus kami akan membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu, agar supaya firman Tuhan ini menolong kami, memberi pengertian, bahkan juga kami diberi hikmat untuk melakukannya. Hamba yang terbatas juga, pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara, pada hari ini sesuai dengan jadwal pelayanan kita akan membuka ada 3 bagian firman Tuhan. Tetapi saya akan mengambil satu dulu bagian firman Tuhan, dan nanti bagian yang kedua dan ketiga kita akan bersama-sama pada saat kita mendengar dan merenungkan firman ini. Satu tema yang indah yang Tuhan berikan bagi kita hari ini adalah bersaksi menjadi gaya hidup orang percaya. Mari saudara kita buka Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan hari ini, bersaksi menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara, gaya hidup ini ada beberapa pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya mencatat paling sedikit ada 3 hal yang penting di sini. Gaya hidup, kata lainnya itu adalah lifestyle. Ya, satu gambaran tingkah laku seseorang menjadi lifestyle, gaya hidup. Dan bisa menjadi pola hidup, cara hidup, bagaimana seseorang beraktivitas, serta satu minat dan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Jadi itu menjadi gaya hidup. Belum tentu dia mau sama dengan orang yang lain. Dan yang ketiga, lifestyle itu, gaya hidup itu juga bisa berarti tingkah laku, pola tingkah kehidupan, kelakuan yang kita lakukan setiap hari. Itu menjadi gaya hidup kita. Nah, saudara, satu contoh, kalau kita senang punya potongan rambut yang pendek, kemudian di sini cepak dan belakang panjang, ya, itu akan menjadi gaya hidup dia dengan potongan rambut yang seperti itu. Atau dia punya makanan favorit, ya, mungkin suka makanan seafood, makanan laut, udang, ikan, kepiting. Nah, itu bisa menjadi gaya hidup dia dalam pola makan dia. Atau dalam konsumsi barang-barang. Nah, ketika dia memiliki keuangan yang cukup, dia punya konsumsi barang-barang yang hebat sekali, yang mewah, yang menjadi kesenangan dia. Dan akhirnya itu bisa menjadi gaya hidup dia. Dan pada saat dia jatuh miskin, wah, itu sangat sulit sekali dia berubah. Mengubah lifestyle dia yang sudah tertanam di dalam kehidupannya. Dan pada saat gaya hidup seseorang ini makin lama terus menjadi bagian hidup dia,
itu menjadi karakter dalam kehidupan seseorang. Nah, saudara, puji Tuhan, kalau lifestyle, gaya hidup ini sesuatu yang baik, mungkin kita tidak sulit untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi jika yang tertanam satu gaya hidup, pola hidup yang kurang berkenan kepada firman Tuhan, maka saudara, itu akan menjadi karakter dan makin lama dia makin sulit untuk memiliki gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, Tuhan berbicara supaya kita bersaksi tentang siapa Yesus yang disampaikan oleh Pak Mika di minggu yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa dampaknya kalau engkau terima Tuhan Yesus ketika engkau bersaksi? Jika itu menjadi gaya hidup kita, maka dimanapun kita berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita akan menceritakan tentang Yesus. Karena itu sudah menjadi pola hidup kita, menjadi bagian hidup kita. Bahkan mungkin menjadi karakter kita untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi sekarang bagaimana caranya supaya gaya bersaksi itu menjadi gaya hidup kita? Kita tidak ingin, saudara, kehidupan kita hanya kita nikmati kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dan sukacita itu kita miliki sendiri. Tetapi kita rindu bahwa kesaksian kehidupan Kristus itu bisa kita saksikan kepada orang lain. Nah, saudara, bagaimana caranya? Mari kita membuka Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ini rahasianya, saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa, saudara. Seorang yang mau dipakai gaya hidupnya menjadi satu kesaksian, dia harus sesuai dengan firman Tuhan, terima Roh Kudus dan alami kuasanya, dan beri kesempatan seluas-luasnya supaya kuasa Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Saudara, pada saat para murid itu dalam keadaan ketakutan, ini ketika Tuhan Yesus pada saat itu diberitakan sudah bangkit dari kubur, dan kemudian mereka belum terima Roh Kudus turun atas mereka. Mereka ketakutan bersembunyi. Tapi saudara, pada saat kuasa Roh Kudus itu memenuhi mereka, dia tidak bisa membendung kerinduan mereka untuk bersaksi bagi orang lain. Jadi saudara-saudara, bukan kita yang mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus yang ada di hati kita, yang menguasai hidup kita. Maka kita tidak akan tahan untuk tidak bersaksi. Oleh karena itu, saudara, orang yang ingin memiliki gaya hidup untuk bersaksi, dan kesaksian itu boleh menjadi gaya hidup kita. Yang pertama, terima Roh Kudus dalam hidup. Beri kesempatan. Kalau saudara sudah terima Roh Kudus dalam hidupmu, maka saudara beri kesempatan seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Jangan saudara hambat ya, dimanapun kita berada, pakai waktu kita untuk menyaksikan kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua dalam Matius pasal 3, Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat 16, yang firman Tuhan sudah kita baca tadi. Ini indah sekali, saudara, dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Paling tidak ada dua hal yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang firman Tuhan, bagaimana seorang percaya mau bersaksi. Yang pertama dikatakan dalam bagian yang kedua ini, menjadi garam, saudara. Setiap orang percaya hendaklah dia mau menjadi garam dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, garam ini ada beberapa sifat daripada garam. Yang pertama, garam bisa mencegah kebusukan. Jadi kalau daging mau busuk supaya awet, itu diberikan garam, sehingga
daging atau ikan itu bisa bertahan lama. Dan yang kedua, garam bisa mematikan kuman. Kalau kita sakit gigi, kemudian supaya kuman ulat-ulat di gigi itu mati, kita diminta untuk kumur garam. Dan ulat itu tidak tahan, dia akhirnya keluar dan bisa mati. Kemudian garam itu mudah larut. Dia akan bisa menyatu dengan situasi, misalnya dia di air, dia langsung larut di air. Begitu mudah larut dan tidak ada bekasnya. Nah, saudara-saudara, kehadiran orang percaya dimanapun kita berada, hendaklah kita tidak menjadi batu sandungan bagi lingkungan kita. Tidak membuat lingkungan itu menjadi busuk, tetapi lingkungan dicegah dari kebusukan. Kesaksian kita menjadi berkat buat mereka. Mungkin ada orang yang mau berniat jahat, orang yang mau melakukan tipu muslihat dan lain sebagainya. Oleh kehadiran kita, maka orang itu akan kemudian sadar kelakuannya itu tidak memuliakan Tuhan. Nah, saudara, mencegah ya dari kebusukan. Dan ketika dia melakukan yang terbaik, dia bisa mengawetkan, ya, terus memelihara kehidupannya di dalam Tuhan. Jadi betapa indahnya, saudara, Tuhan mau katakan, hendaklah engkau menjadi garam. Yang kedua dikatakan, hendaklah engkau menjadi terang dunia. Menjadi terang, menyingkapkan hal-hal yang gelap. Bukan ikut-ikutan dengan kegelapan situasi. Ini terbalik. Tapi justru kehadiran kita bisa menerangi lingkungan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini banyak sekali orang yang hidup di dalam kegelapan. Apakah kita mau berdiri sebagai terang di tengah-tengah mereka? Ya, situasi yang sulit saat ini. Bisa saja orang mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena kesulitan ekonomi. Bisa diajak dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Pak, bisa cari duit di sana dengan menipu orang. Dengan handphone ini mudah sekali sekarang kita menipu. Atau kita mengambil milik orang lain yang bukan milik kita. Saudara, apakah kita berani menyingkapkan kehidupan sebagai terang buat mereka? Inilah kesempatan kita bersaksi buat mereka. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya? Yang pertama tadi, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, miliki kuasa Roh Kudus. Yang kedua, hendaklah menjadi garam dan terang dunia. Dan yang ketiga, ini sangat indah, saudara. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Hebat sekali, saudara. Firman Tuhan ini dikatakan, kehidupan orang percaya harus menjadi surat ujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Tidak perlu orang melihat atau membaca Alkitab. Tetapi, saudara, kehidupan kita boleh menjadi surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Tanpa mereka melihat Alkitab, membaca Alkitab, kita menjadi surat pujian yang bisa dibaca oleh mereka. Karena firman Tuhan dituliskan di dalam loh hati kita, di dalam kehidupan kita. Maka saya yakin pada saat firman itu ditulis dalam hati kita, maka firman itu akan menjadi bagian hidup kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, miliki 3 hal ini. Kalau engkau ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, saya tahu di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan katakan, mengapa kita harus bersaksi? Dan bersaksi itu penting. Karena Tuhan mengutus kita keselamatan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Dan inilah waktunya. Di tengah-tengah masa sulit, sangat banyak orang membutuhkan keselamatan. Saya baru baca satu video kemarin ya,
dikirim oleh teman saya di daerah Seram di Maluku sana. Jadi ada seorang yang kena COVID-19, ya, orang Muslim ini, kemudian masuk di satu kampung Kristen, dihadanglah mobil ini. Bukan untuk dianiaya, dihadang mereka, kemudian mobil ambulans ini berhenti, dan ibu yang di belakang kena COVID itu. Kemudian ada orang Kristen, bapak di sana. Ibu, kami mau doakan ibu supaya COVID-19 menolong ibu. Kristus menolong ibu dan juga menyembuhkan ibu dari COVID-19. Doakan, tumpang tangan atas mobil itu. Tuhan berkati ibu ini. Setelah mereka berdoa, ibu itu berterima kasih kepada orang di desa itu. Bisa menjadi garam terang, bisa menjadi kesaksian nama Yesus disuarakan. Dan yang sangat penting, kenapa kita harus bersaksi? Saudara, baca dengan teliti dalam Injil Matius pasal 5 tadi. Di bagian yang terakhir, ditulis sangat indah sekali. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kesaksian itu tujuan bukan kita sombong mau menceritakan dan lain sebagainya, tetapi supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Jadi bukan kita, saudara, tapi Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Nanti nomor keberapa saudara mereka mau terima Yesus, itu urusan yang lain. Tetapi marilah mereka akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika mereka memuliakan Tuhan, saya yakin Roh Kudus bekerja di hatinya. Dan tidak lama dia akan percaya kepada Kristus. Saya rindu firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Bersaksilah, karena Tuhan mau menyertai hidup kita di tengah-tengah kesulitan ini. Bersaksi sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini firman-Mu yang indah buat kami. 3 hal yang Kau ajarkan kepada kami. Cara bersaksi, kami mungkin sulit di dalam bersaksi. Tapi hari ini Engkau mengajar kami. Tuhan, biarlah kami membuka hati kami untuk Roh Kudus berkarya seluas-luasnya dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi seperti para murid mula-mula yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami menjadi garam dan terang dunia yang mau dipakai oleh Tuhan. Larut dan tidak ada bekas, hanya Engkau yang ditinggikan. Kami bukan menerangi diri kami, tetapi terang itu bisa bercahaya kepada orang lain. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi sulat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang melalui hidup kami, tutur kata kami, bahkan kehidupan kami boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin hari ini firman-Mu menolong kami, karena melalui kesaksian hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ini adalah doa kami, hamba sudah selesai bicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus memeteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.